kedelai. Keledai ya teman-teman. Keledai itu kecil, tapi lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Kuda itu besar sekali dan memiliki sayap. Dan cara dia melangkah, satu langkah itu adalah sejauh mata memandang. Jadi kalau kita melihat ke depan, kita teman-teman melihat ke depan ke gunung. Teman-teman melihat Nabi Muhammad itu bisa langsung satu kali langkah nyampe ke gunung. Bedanya dengan kita. Makanya Allah kasih kemuliaan Nabi Muhammad dikasih yang paling hebat gitu ya, kendaraan yang paling keren. Nah perjalanan itu dari Masjidil Haram di mana teman-teman? Di Makkah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Dari Masjidil Haram di Makkah sampai Masjidil Aqsa di Palestina itu jaraknya sangat jauh, sekitar 400 km. 400 km di zamannya yang tidak ada kereta, tidak ada kendaraan cepat ya, pesawat apalagi belum ada. Jadi itu adalah kendaraan tercepat yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad untuk perjalanannya begitu Rasul. Ya Rasul dikasih lagi ya. Nah burung ini berjalan dari Makkah ke Palestina. Waktunya kapan? Nah pasti kalian udah ingat ya, tahu nih pasti ada apa? Waktunya kapan? Perjalanannya yang berani angkat tangan bisa saya kasih hadiah. Nah terus saya kasih hadiah yang berani jawab bagaimana? Tunjuk tangan yang berani. Perjalanannya kapan? Kapannya waktu aja, siang, sore, malam, boleh. Apa Diana angkat tangan tadi. Gimana? Apa? Diana. Apa kata Fiona? Kapan? Pagi, siang, sore, malam? Oh siang, Iya. siang. Oke, kurang tepat ya. Angkat tangannya. Ada lagi? Bisa jawab? Oke, kapan? Apa? Jawabannya apa? Malam. Siapa ini? Namanya? Kansa. Oke, Kansa. Sudah betul, malam ya. Perjalanannya adalah di malam hari. Nah malam kan terjadi. Belum ada yang lihat, gak ada yang lihat. Nah perjalanan itu terjadi ya. Dari sunset dari satu tempat ke tempat lain, terus naik ke langit. Nah naik ke langit teman-teman tahu kan ada peristiwanya Pak? Ini masih di Haram, ini masih di Terus pas ke atas di tiap-tiap tingkatan ketemu apa teman-teman? Ketemu nabi. Dan nabinya beda-beda ya. Dari yang pertama ketemu nabi siapa, kedua ketemu siapa, sampai yang ketujuh. Nah singkatnya, jadi ketika sudah ketemu diperlihatkan kanan kirinya Rasul itu ada orang-orang yang bersedih hati di sebelah kiri, ada yang bersenang hati di sebelah kanan. Ya, itu tanda apa? Nanti jelasin sama Nabi Musa pas ketemu di langit keempat atau ketiga. Ya, dijelasin sama Nabi Musa ternyata di sebelah kiri itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, mereka berupa murung, sedih hati dan lain sebagainya. Yang di kanan mereka bersenang hati dan tidak ada tekanan ya. Gitu ya. Jadi di kanan kemuliaan ketemu Allah ya. Siapa lagi yang bisa jawab? Nabi yang mendapatkan kemuliaan bertemu Allah cuma ada 2 nabi sepanjang hidup ini. Maksudnya semuanya ketemu Allah, tapi yang langsung ketemu Allah hanya 2 nabi. Siapa? Ada yang bisa jawab? Iya, kasih tahu. Mungkin Aku ini ulang. Siapa Hanan? Siapa? Hanan jawab Nan. Siapa? Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Kurang tepat. Nabi Muhammad betul. Oke, kamu siapa? Oke, Musa dan Nabi Muhammad betul. Siapa namanya? Oke, Kalisa betul. Jadi cuma ada 2 nabi teman-teman. Ya, cuma ada Nabi Muhammad ya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Musa karena minta, Nabi Muhammad karena perjalanan ke atas. Nabi Musa ini minta, makanya apa? Pernah ada cerita yang gunung meledak. Ya, gunung meledak karena tidak mampu menerima zat Allah gitu. Ini mau ketemu sama Allah aja susah gitu. Ngelihatnya sulit gitu. Bukan sulit karena nggak mampu, tapi karena zat Allah begitu agung, begitu besar, begitu cahaya begitu besar ya. Terus Nabi Muhammad diundanglah ke langit. Nah, jadi ada percakapan yang lebih banyak antara Musa dengan Muhammad ya. Naik ke atas ternyata ada perintah apa teman-teman? Perintah sholat. Nah, inilah satu perintah
Jadi biasanya sama malaikat ini Allah firman terus kasih ke malaikat baru ke Nabi Muhammad, ini tidak ada perantara, langsung ke Allah. Nah Allah memerintahkan sholat tadinya berapa kali? 50 kali. Nah ceritanya nih cepet ya, ceritanya Nabi Muhammad itu naik turun ya di antara Sidrul Muntaha ketemu Allah ini dengan ke langit-langit setelahnya. Nah naik turun sampai 9 kali. Nah 9 kali itu adalah pengurangan 5 kali. Dari 50 dikurangi sampai 9 kali naik turun berkuranglah jadi berapa? Jadi sisa 5 ya, 5 kali. Tadinya Nabi Musa udah bilang gini, Muhammad itu juga kebanyakan buat umat kamu, nggak mungkin bisa. Terus kata Muhammad apa? Enggak, wahai Nabi Musa, aku malu ya, karena udah 9 kali bolak-balik atas bawah nih. Ya Allah, maaf gitu ya, umat aku nggak bisa kalau 50 kali gitu ya, kalau bahasa kita gitu. Jadi nggak bisa nih 50 kali, jadi dikurangi boleh ya Allah gitu. Dikurangi 45. Naik lagi, pas turun bilang Nabi Musa nggak sanggup katanya. Naik lagi sampai 9 kali. Akhirnya berkurang sisa 5. Nah 5 itu adalah pokok ya, yang sudah tidak bisa bukan yang nggak bisa dikurangi. Allah kan Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi karena Nabi Muhammad yang malu, dari 50 sisa 5 masih minta diskon masih. kalian harga itu harga apa jajanan 3.000 dikasih diskon jadi berapa ya? Jadi 2.000 seneng nggak? Seneng. Apalagi kalau misalnya berkurang terus gratis, seneng nggak? Kan nggak mungkin kita kasih gratis gitu. Mau surga gratis? Nggak bisa. Ya, udah 5 kayak gini, sisa 5. Akhirnya ketetapan sholat jadi berapa waktu teman-teman? 5 waktu. Apa saja sholatnya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, apa hubungannya dengan ini? Gitu ya. Kita teman-teman udah sering dengar ini kan kisahnya ya. Kita ke inti dari Isra Mi'raj. Jadi adanya di sini intinya. Kenapa di situ ada sukses? Ada apa lagi nih? Tenang. Ada apa lagi nih? Doa. Ada apa lagi nih? Bahagia dan baik. Ya. Ternyata dari sholat ini, kenapa Allah itu memperjalankan Rasul ke langit gitu ya? Biar Rasul itu menjadi yang pertama apa ini? Tenang gitu ya teman-teman ya. Ketika perintah sholat diberikan itu untuk memberikan ketenangan kepada Rasul dan tentunya kita. Karena apa? Ini berlaku ketika Rasul itu dikasih perintah langsung sama Allah, berlaku juga sama kita. Kita itu tidak ada sekat apapun di sini, tidak ada sekat apapun untuk berdialog sama Allah. Berdialog itu apa? Ngomong sama Allah. Ya Allah gitu ya. Mau ketenangan itu tidak ada sekat. Artinya kita terhubung langsung sama Allah, makanya nanti timbul ketenangan gitu ya. Yang kedua adalah ini apa? Yang 3 huruf tadi doa gitu ya. Sama dengan yang tadi, kita tidak ada sekat dengan Allah. Kalau kita berdoa, kita langsung dikabulkan, tapi ada syaratnya gitu ya. Ada syaratnya. Kalau teman-teman ngerasa itu doa-doa kita yang banyak ini belum dikabulkan, ada caranya kata Rasul gitu ya. Ada caranya yang disebutkan di kisahnya Nabi Ibrahim. Siapa yang udah ceritain kisah Nabi Ibrahim yang tidak punya anak lama gitu ya. Tiba-tiba Allah kasih, Nabi Ibrahim waktu itu sudah tua gitu ya. Istrinya juga sudah tua, dibilang sama dokter nggak bisa punya anak lagi. Tiba-tiba Allah kasih gitu ya anak di usia yang tidak mungkin kalau kata dokter gitu untuk punya anak. Nah pada saat itu Nabi Zakaria ya? Nabi Ibrahim pernah. Nabi Zakaria ya? Maaf teman-teman, Zakaria. Dua-duanya juga punya anak di usia yang tua. Iya, usia yang nggak mungkin kata dokter kita tuh nggak mungkin nih punya anak lagi gitu. Tapi Allah kasih gitu. Ini kisahnya Zakaria ya teman-teman ya. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa dengan cara apa? Langsung di mihrabnya. Mihrab itu tempat ya. Kalau teman-teman ngelihat, mihrab itu adalah bagian depan kalau kita di masjid itu tempat imam. Nah itu mihrab. Jadi tempat tersendiri untuk sholat. Nggak dipakai buat apa? Nggak dipakai buat jajan, dipakai buat makan, dipakai buat whatsappan atau lain sebagainya, main-main di sini. Hanya diperuntukkan untuk sholat. Pada saat itu doa itu cepat terkabul karena apa? Karena minta langsung dengan cara sholat yang betul.
Jadi pada saat Rasul diminta ini 5 waktu itu sudah diajarin langsung sama Allah gimana tata cara sholat. Aku tanya ke kalian, Rasul sebelumnya yang kita tahu kan ada berapa? 25. Semuanya dikasih perintah sholat atau tidak? Ini jawab yang kencang. Dikasih gitu ya. Semuanya ada perintah sholat. Tidak ada yang tidak dikasih perintah sholat. Nah, Nabi Muhammad dikasih perintah sholat waktu itu juga adalah perintah sholat yang paling sempurna. Ya, sempurna. Sempurna dalam apanya? Dalam bacaannya, dalam gerakannya. Nah, Rasul sudah dikasih sama Allah. Nah, ketika gerakan dan sholat dan rukun sholat kan ada ya teman-teman. Rukun sholat itu apa? Harus bersih, berwudu dan lain sebagainya gitu kan. Kalian lakukan, kita lakukan dengan baik, maka doa itu cepat terkabul. Sama seperti Nabi Zakaria ketika doanya diminta gitu ya, sudah dalam keadaan sholat, dalam keadaan yang masih berdiri pun gitu ya, Allah sudah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Gimana caranya? Karena sholatnya betul, ya betul, bacaannya betul. Pada saat sholat baru di rokaatnya nggak disebutin ya, baru dalam keadaan berdiri gitu. Akhirnya apa? Langsung dari kegiatan sholat yang kita lakukan dengan cara yang betul, dengan cara teman-teman tahu tidak di sholat itu isinya apa sih? Nah, kalau teman-teman belum tahu, itulah kenapa kita mengaji. Ada ngaji Quran, ada ngaji yang kita tahu juga tentang ilmu fikih. Kalau ini fikih ya teman-teman. Fikih itu apa ya? Fikih itu aturan-aturan dalam melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu harus ada caranya. Nah, itu ada di fikih. Kalau di Islam ya, kalau di kita. Nah, di sini kalau tata caranya betul, kita tahu gerakannya apa, kita tahu di dalam sholat itu isinya apa. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak sholat isinya apa? Nggak tahu. Kalian sholat? Kalian sholat gimana? Isinya apa teman-teman? Dan coba gerakan takbir, duduk aja sambil duduk nggak apa-apa. Gerakan takbir, Allahu Akbar. Nah, habis takbir kalian baca apa? Baik, dari awal kalian baca doa takbiratul ihram sampai teman-teman salam itu isinya semua doa. Tidak ada yang keluar dari doa. Kita memohon semua kebaikan kepada Allah. Itu makna dari yang ketiga. Terus yang keempat dan kelima ini bertemanan ya, bertemanan. Ini yang keempat apa teman-teman? Bahagia. Dan yang kelima apa? Sukses. Bahagia, sukses. Teman-teman pernah baca ini enggak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Makna dari arti ya, makna. Arti dari bahagia dan sukses itu bukan hanya di dunia. Ya, bukan di dunia saja, teman-teman. Maunya sukses sama bahagia di mana? Akhirat juga kan, bukan hanya di dunia. Teman-teman mau jadi orang kaya? Mau jadi orang pintar? Oke. Mau jadi orang hebat? Mau. Ya, kalau mau jadi orang hebat berarti artinya dia sukses ya. Terus tapi kalau sukses sama bahagia kenapa disatuin? Karena kalau sukses aja tapi tidak bahagia bisa atau tidak? Bisa, tapi dia kepikiran, pusing ya. Dia tidak bahagia menjalaninya. Misalkan teman-teman lagi sekolah nih, terus habis itu teman-teman sukses misalkan di badminton ya, teman-teman bisa di badminton, tapi ternyata teman-teman gak suka. Teman-teman bahagia tidak melakukannya? Tidak kan? Iya, jadi ini yang terpaksa melakukan badminton, padahal teman-teman bagus, tapi teman-teman gak suka. Jadi tidak lengkap gitu ya. Rasanya maunya marah-marah terus. Aku disuruh badminton mulu sama mama, padahal aku gak suka. Padahal di situ nilai kamu di badminton bagus. Gitu ya. Nah makanya kenapa dibilang pelengkap 4 dan 5 itu adalah arti dari inti dari kita mengenal Isra Mi'raj adalah ketika kita sudah sholat 5 waktu ya, dari yang perintah sholat 5 waktu ini aja Allah pingin kita apa? Bahagia dan juga sukses di dunia dan di akhirat. Kenapa? Apa hubungannya sama si sholat? Coba teman-teman dengar, kalau azan gimana bilangnya? Azan bunyinya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus habis itu asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus panggilan sholat, hayya 'alas shalah. Itu kan marilah kita sholat. Itu panggilan yang keempat. Panggilan keempat
Jadi setelah panggilan sholat yang keempat itu adalah 5 falah. Falah itu adalah gabungan dari bahagia dan sukses. Nah, kenapa dibilang kayak gitu? Karena sehari kita dipanggil berapa kali sama Allah untuk sholat? 5 kali. Kata Allah gini, ayo yang mau sukses, yang mau bahagia, teman-teman silakan bangun sesuai waktunya, melaksanakan sholat. Makanya kenapa digabung bahagia dengan suksesnya? Itu dia arti dari falah. Falah itu arti dari sukses dan bahagia. Bukan hanya sukses saja, tapi teman-teman bahagia. Nah, Allah ingin kita sukses dan bahagia, makanya Allah kasih perintah apa kita? Sholat yang berapa waktu? 5 waktu. Makanya diingatkan tiap kali zuhur, teman-teman jangan komen sama bunda pas dibangunin, gitu ya. Ternyata taunya Allah itu pengen kita sukses dan bahagia, begitu ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk sholat, gitu ya. Jadi ingat, perintah sholat itu bukan hanya untuk kamu Kalisa, kamu sholat ya, gitu. Cuma ditunjuk untuk sholat ya, cuma sholat. Padahal nggak tahu apa maksudnya apa. Jadi teman-teman harus tahu maksudnya adalah ingin kita sukses dan bahagia, gitu ya. Dengan cara apa? Sholat. Karena di dalam sholat ada banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kita menjadi orang yang baik. Yang ada di sana ada apa? Orang yang tenang, orang apa lagi? Orang yang sukses dan orang yang bahagia. Nah, ini dia inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya kenapa Allah pengen bukan hanya Nabi Muhammad saja yang dirahmati, gitu ya, dengan adanya sholat. Makanya diadain juga untuk semua umatnya Nabi Muhammad. Makanya diturunkan kepada kita, diajarin kepada kita dengan cara apa? Sholat yang betul, bacaan yang betul. Nah, itu kenapa kita harus mengkaji. Makanya ada kata mengaji, ya kan? Mengaji artinya dikaji, dicari tahu. Kenapa sih aku tuh harus sholat? Kenapa sih aku harus ngaji, baca umi? Harus capek-capek aku tiap pulang sekolah terus ngaji ke sini. Kenapa sih tiap kali aku masih ngantuk aku disuruh bangun untuk sholat subuh, gitu ya? Ternyata ada maksudnya sendiri. Ingin kita mendapatkan yang 4, ya. Kalau doa, setiap saat kita doakan dari bangun sampai kita tidur, semua isinya adalah doa. Bahkan sholat pun isinya adalah doa. Jadi teman-teman tahu ya, inti dari Isra Mi'raj bukan hanya perintah untuk sholat saja. Ternyata di dalam sholat itu ingin kita mendapatkan semua itu. Jadi kalau teman-teman belum merasa diri teman-teman itu tenang, belum merasa teman-teman itu baik, berarti harus dilihat sholatnya. Makanya suka ada yang bilang kan, ini kayaknya dia si Afia ini kurang baik deh kayaknya karena deket bentar, kayak gitu. Kayaknya karena apa nih? Karena masih sholatnya masih belum benar. Ada yang bilang gitu. Kenapa? Karena emang hubungan antara sholat dengan perbuatan baik sangat dekat. Dari perbuatan, dari kita sholatnya betul, maka akan kita baik. Karena di dalam sholat berisikan semua kebaikan. Tapi kalau kita sholat yang nggak betul, nggak benar, akhirnya kita cenderung ke yang melakukan hal yang buruk. Oke, teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang ya, karena teman-teman udah lihat ya, di dalamnya ada 5 kebaikan itu, inti dari Isra Mi'raj. Sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Silahkan diisi lembar nomor 2. Nomor 2, gimana sholat dapat membuat hati kamu lebih tenang dan bahagia? Karena sholat membuat kita lebih dekat dengan Allah. Oke, karena sholat membuat kita lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga apa? Dari jawaban TTS yang kamu kerjain, apa menurutmu yang paling penting dilakukan setiap hari? Doa, karena doa bisa membuat hati kita tenang. Oke, setiap hari yang paling bagus untuk dilakukan adalah doa, kalau kata kelompok ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok. Silakan kelompok 2. Karena isi bacaan sholat itu dengan doa. Bagaimana sholat dapat membuat hati kamu lebih tenang dan bahagia? Karena isinya penuh dengan doa. Oke, dengan doa dan udah doa aja. Nah, ayo jawab yang nomor 3, oke. Oh, satu aja. Jawab yang pertama. Karena untuk menyuruh kita sholat, sebelumnya Allah menyuruh 50 waktu, lalu Nabi Muhammad turun naik sebanyak 9 kali dan akhirnya menjadi 5 waktu. Oh ya, gimana nih jawabnya nih? Pertanyaannya yang pertama, apa makna yang kamu
bisa tenang dan bahagia karena sholat berhubungan langsung sama Allah. Oke, yang ketiga. Doa karena meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, doa juga ya, karena kenapa menurutmu itu paling penting? Karena doa itu meminta sesuatu kepada Allah. Nabi Muhammad telah mengusahakan salat dari 50 waktu ke 5 waktu. Ya, ada lagi. Terus? Ini sini tuh. Biar apa kita sholat? Biar apa kita sholat 5 waktu ini? Kita sholat untuk agar Udah. Kan? Udah. Ya udah, Mei, ini kita lihat yang terbaik ya, Kak. Oke, nggak apa-apa, tapi aku kasih hadiah ya. Dengan sholat kita menjadi tenang dan apa tadi? Apa? Jadi tenang dan bahagia. Dengan sholat kita bisa jadi tenang dan Pada Allah menjadi sukses dan sukses dan bahagia. bahagia. Oke. Melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari karena di dalam sholat kita Iya boleh. karena sholat bisa membuat kita tenang dan di dalam sholat itu berisi doa-doa yang baik dan Oh, doa yang baik. sholat membuat kita menjadi sukses, tenang dan baik. Oke. Kan belajar bicara. Belajar ya. Belajar bicara. Menyampaikan pendapat. Iya, belajar. Selama sebelum kita dilarang untuk menyampaikan pendapat. Kayak enggak aneh. Justru yang terakhir tadi itu intinya. Jadi sampaikan sama saja ya. Intinya bagaimana? Karena Islam yang jelas, ya alhamdulillah atas upayanya Nabi Muhammad SAW, kita sampai hari ini banyak banget kemudahan yang kita dapatkan. Banyak banget mudah. Coba kalian bayangkan, kalau kita sholat 50 kali sehari, nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji, nggak bisa main, nggak bisa scrolling HP, nggak bisa makan, 50 kali sehari, 24 jam. Coba bayangkan. Rasulullah sangat-sangat memperhatikan umatku. Dipikir sama Rasulullah, ya Allah pasti kalau misalnya saya sih mungkin bisa melakukannya, nanti umat-umatku yang nantinya sanggup gak mereka melakukan itu 50 kali sehari. Nah akhirnya Rasulullah memperjuangkannya menghadap ke Allah. Doa sama Rasulullah minta kemudahan buat Allah. Jadi teman-teman, Rasulullah menjadi teladan kita, Rasulullah juga menjadi sebab untuk selalu kita mencintainya. Dengan cara apa? Dengan menjalani sunnah-sunnahnya, dengan menjalani perintahnya. Apa sih yang diinginkan Rasulullah? Rasulullah cuma ingin umatku semuanya masuk surga bareng aku. Nah, caranya gimana? Gampang. Caranya ikuti apa yang disuruh oleh Allah. Dijauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang pertama sekali apa yang intinya harus kita lakukan nih, dan kita zaman sekarang nih, yang paling banyak berdusta. Yang pertama itu apa? Sholat. Sholatnya suka entar-entar, sholatnya suka lupa, sholatnya suka buru-buru, sholatnya gak masuk ke hati. Akibatnya apa? Karena sholatnya yang empat ini dikerjakan tidak baik, akibatnya apa? Tidak mengubah karakter kita. Kita nggak jadi muslim yang benar-benar kokoh, nggak jadi muslim yang terhindar dari maksiat. Padahal sebenarnya sholat itu membuat kamu terhindar dari maksiat. Sekarang banyak maksiat, kenapa? Karena sholat yang kita kerjakan hari ini lebih banyak kegiatannya aja, gerakannya aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Udah sebentar, 2 menit selesai. Ya, jadi teman-teman, dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita memperingatinya supaya apa? Supaya kita kembali merefresh, ya, merefresh lagi, niatkan lagi, ya Allah aku mau berbuat baik. Apalagi sekarang bulan Rajab, ya, bulan Rajab itu bulan yang diharamkan berbuat tidak baik. Ya, bulan yang disuruh kita untuk berbuat kebaikan. Satu kebaikan berlipat ganda nih di bulan ini, tapi satu maksiat akan berlipat ganda juga.
ininya apa namanya azabnya. Jadi mulai dari sekarang bercermin daripada apa namanya usahanya Nabi Muhammad SAW karena mencintai umatnya, maka sekarang kita perbaiki sholat kita, minimal sholat tepat waktu. Kalau aku buru-buru soalnya masih harus kerjain PR, minimal sholatnya tepat waktu dulu. Dibangunin sama mama langsung bangun, gak kayak antar. Akibatnya apa? Molor sholat. Sholat yang baik kunci. Nih, kunci hidup sukses, hati tenang, kehidupan bahagia, pekerjaan karakter kita baik itu apa? Menjaga dan mendirikan sholat. Ya teman-teman ya. Jadi sebelum ngaji sholat jangan lupa. Pas sudah masuk jam 4:30 baru ustazah izin mau sholat. Lah itu udah telat banget. Sekarang sholat asar jam berapa? 3:30. Jadi harusnya sampai di sini sudah sholat. Nggak pakai baru sini sholat dulu. Tapi aku baru pulang sekolah. Kecuali kalau baru pulang sekolah langsung ke sini boleh. Tapi kalau udah dari rumah, wah berarti udah main-main dulu, scrollnya HP dulu, gitu. Akibatnya apa? Melalaikan waktu sholat. Paham tuh? Kalau janji sama diri sendiri, bukan sama umi, bukan sama orang tua. Janji sama diri sendiri. Janji sama diri sendiri, saya akan lebih baik lagi. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab bulan yang doa-doanya Allah cepat angkat. Bulan yang kebaikan-kebaikan Allah lipat banyak. Bulan yang kalau maksiat pun ternyata Allah banyakin. Ya, kalau kita berbuat satu dikasih ganjarannya banyak tuh. Hati-hati. Ya, hati-hati di bulan Rajab, bulan Syaban, apalagi nanti sebentar lagi bulan Ramadan. Waktunya sekarang kita latihan, teman-teman. Latihan sholat yang baik dan benar. Karena nanti di bulan Ramadan sholatnya jadi lipat ganda banyaknya. Pahalanya berlipat-lipat. Nah, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan ya. Amin, amin, amin. Ya baik itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah Nakia, Ustazah lainnya tadi juga sudah menyampaikan apa yang sudah disampaikan, insya Allah akan menjadi tolak balik teman-teman untuk terus berbuat baik. Insya Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.